Kita harus punya usaha untuk menciptakan suasana ibadah. Itu bahasa kita ya. Terutama untuk pelaksanaan sholat. Sholat itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat besar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita harus persiapan kemarin kita mengilmui sholat dengan cara satu, kita ketahui ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Sudah, syarat wajib adalah muslim. Maka setiap sholat dikumandangkan, dia sholat dikumandangkan, maka pada saat itu kemusliman kita itu dipertaruhkan. Keimanan kita, kemusliman kita dipertaruhkan. Kita ingkar saja untuk melaksanakan sholat, kafir hukum, lepas imannya, lepas muslimnya. Karena al-ahdul ladzi bainana wa bainahum sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu merupakan kewajiban bagi orang mukmin. Kalau kita melaksanakan sholat, jadi mukmin kita. Kalau kita meninggalkan sholat, lepas kemukminan kita lepas. Kata Nabi, "Faman tarokaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan sholat, kufur. Kufur itu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarokaha faqad hadamad-din. Meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Kira-kira yang menghancurkan agama, penghancur agama, mereka yang meninggalkan sholat. Sudah, bahkan kita sudah baca, sudah sampai kepada kemarin itu syarat sahnya sholat. Di antaranya bersuci. Sholat itu sakral. Sholat itu ibadah. Di dalam Islam, pelaksanaan ibadah yang sakral itu harus melakukan bersuci. Kemudian menutup aurat, sudah ya. Menutup aurat sudah. Menghadap kiblat sudah. Sekarang kita teruskan kemarin sampai kepada hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasa'ubu minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum fis shalah falyaruddaha mastata'a. Fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan." Itu diantaranya yang perlu kita sampaikan. Yang kedua, dari Masruq qalat Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iltifat atau an iltifatir rajuli bis shalah. Faqala huwa ikhtilasun yahtalisu syaitanu min sholati ahadikum. Yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasawuf. Tasawuf itu apa? Menguap.
menguap itu dari setan. Menguap itu dari setan. Makanya Nabi tidak pernah menguap. Siapa di antara kita yang tidak pernah menguap? Ya, kayaknya kita yang menguap. Inilah bedanya kita dengan Rasul. Satu saja, Rasul tidak pernah menguap. Bisakah kita tanpa menguap? Itu aja. Gitu aja dulu. Nggak bisa ternyata ya. Mau ngikutin Rasul, ya kita secara sempurna nggak bisa, tapi harus berusaha. Maka oleh karena itu bukan jelek menguap itu, ya, bukan. Tapi kalau ada menguap, maka kita diharuskan tolak, jaga, tutup sekebisa kita. Pokoknya tutup gimana kek? Mau pakai peluk kek? Kira-kira masuk cuma kira-kira kan? Ya, pakai peluk apalah sebisanya. Atau kita tahan sebisanya. Kenapa katanya? Sebab kalau saja izakola, kalau saja Infatilla hadakum izakola, apabila salah seorang kamu berucap saja gara-gara menguap itu kata-kata sini nih, dohika, setan itu tertawa. Nggak boleh kita buat tertawa setan, nggak boleh. Harusnya setan itu dibuat menangis. Harusnya setan itu dibuat kecewa. Kita nggak boleh membuat tertawa setan. Dalam satu riwayat ini adalah ketika sholat. Jadi ketika sholat itu dibuatnya gimana caranya kita menguap. Dan katanya menguap itu menular. Katanya. Coba kalau nih saat ada menguap satu aja, nanti samping itu nggak kena ya. Sampingnya kena. Makanya ditahan. Ini memang ada hal-hal yang mungkin secara logika, mungkin secara nalar kita ini agak susah cernanya, agak susah. Sebab nanti kita akan tahu, misalkan dari berita nanti seperti ada kentutnya setan. Nah, saya sampaikan. Seperti ada kencingnya setan. Kita dikentutin, kita dikencingin oleh setan. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang mungkin menurut akal kita ini gimana caranya kan gitu. Tapi inilah berita daripada Rasul SAW. Ya baik, Rasul tidak pernah Rasul itu menguap, sehingga Rasul SAW itu menjadi orang yang memang bisa selamat daripada setan. Kita ini bisa kesetanan tuh. Menguap itu sudah kesetanan tuh. Yang kedua, Nabi itu tidak pernah ikhtilaf. Ikhtilaf pun dari setan. Mimpi pacaran. Udah nih, mimpi pacaran. Itu dari setan. Karena itu dari nafsu. Apalagi pacarannya itu bukan dengan yang halal. Pak Aris mimpi pacaran bukan dengan istrinya. Ya, setan itu Pak. Setan. Artinya mimpinya mimpi dari setan, dari nafsu. Nah, kalau nanti ada mimpi kayak begitu, kita tahu bahwa itu adalah nafsu. Kita sunnahnya kita ini berlindung daripada setan, kemudian kita meludah ke kiri. Karena ini setan ikut apa namanya? Ikut campur dalam sholat kita. Nanti bakal kita temukan ada setan ikut makan, ada setan ikut minum, ada setan ikut mandi, ada setan ikut melakukan hubungan suami istri. Ngeri ini. Ini kalau ikut campur nanti anaknya kayak setan.
kita ada istidbar membelakangi. Kalau dalam sholat harus istidbar, menghadap kiblat. Kalau kita jauh daripada Ka'bah. Tapi nanti Pak Islam kalau kita sholat di sini harus menghadap Ka'bah, mustaqbilal Ka'bah dan kiblat. Iya, kita kan mustaqbilal Ka'bah. Kemudian kalau nanti kita ada di sana, kita tidak sunat melihat tempat sujud, tapi kita nanti sholatnya begini, karena kita menghadap ke Ka'bah. Nanti tanggal 2 ya, tanggal 22 ya. Kemudian Bapak hadirin, ini kalau kita iltifat ini memalingkan muka saja, tidak sampai memalingkan dada. Karena ketika kita sholat, kalau kita dalam keadaan berdiri atau keadaan duduk, maka yang harus kita hadapkan adalah muka kita dan dada kita, di dada kita. Nah, sehingga kalau kita nanti iltifat ketika salam, jangan sampai kita ini memalingkan dada. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ini kita berpaling, berarti sudah batal sholat kita. Nah, kalau misalkan kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nah, meneruskan sholat dengan salam yang kedua, maka batal sholatnya. Dan jadi harusnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Udah, jangan ini lagi, udah batalin sholatnya. Boleh. Kenapa? Karena salam ke kanan pertama itu wajib, rukun. Salam ke kiri hukumnya sunnah. Jadi kalau kita tidak salam ke kiri tidak masalah. Nah, tapi kalau kita sudah lepas ke kanan, kita lepas ininya tahawul namanya ya, sudah inhirab, ini sudah berpaling dari Ka'bah, terus kita nerusin salam kedua, berarti kita menganggap bahwa kita masih dalam keadaan sholat, maka tidak sah sholat. Iltifat di dalam sholat, kata Nabi itu ikhtilas. Yahtalisu syaitan min sholati ahadikum. Ini artinya setan itu sedang nyopet. Nyopet itu nyuri, tapi yang dicurinya itu gak sadar, gak ngeh. Nah, ini ada setan nyopet sholat. Setan nyopet sholat, sholat dicopet sama setan. Berat ini, berarti berat. Jadi kalau nggak jaga orang yang nyuri jelas orangnya ya bisa lah kita ronda, tapi kalau ngantuk juga nggak bisa juga. Tetap aja kecurian ya, nyuri namanya. Ini menyopet. Nyopet ini nyuri yang tersembunyi kan. Dia nggak sadar kalau jangan copet. Tiba-tiba hilang aja. Nah, itu kan geli gitu. Ya Allah, seperti kata Allah, antah bawa amalukum wa antum la tashkurun. Bisa hilang amal kebaikan kita, pahala kita, batal sholat kita, kita tidak sadar, kita tidak ngeh. Itu geli itu. Kenapa? Karena dicopet oleh setan. Kenapa? Diantaranya adalah kita ini ada iltifat, kita kadang-kadang kita insirah, tahawul. Jadi kadang-kadang nih santri suka ada yang begitu tuh, sholatnya kayak gini, goyang ini. Kadang-kadang. Coba kita perhatikan, saling kita mengingatkan kalau ada. Karena ini gangguan ini. Nah, maksudnya begini, bapak-bapak, ini setan ini memang betul-betul berusaha bagaimana caranya Islam ini tidak khusyuk atau
mau batal sholatnya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra baina yaday ahadikum syai'un." Kalau ada yang lewat di depan kamu, padahal kamu sudah bikin sutra, sudah dibuat garis, sudah dibuat sejadah, sudah dibuat tanda, ada sesuatu di depan kita, masih ada orang lewat, atau masih ada sesuatu yang lewat, saya untuk sesuatu, maka falyamnahu, maka cegah oleh kita. Jangan sampai ada yang melewati ke depan kita. Kalau di depan kita ada sutra. Fa'in aba falyuqatilhu, kata Nabi. Kalau dia masih nahan, masih maksa, perangi dia. Woi, perangi tuh, cabok we, ajar we. Kira-kira saya kira-kira ya. Fa'in nama huwa syaitan. Sahih Bukhari ini. Itu dia setan. Bapak-bapak, ini setan ini bisa nyuri pahala, bisa juga nyuri materi. Nanti kita sampai kepada hadis setan bisa nyuri materi. Kita ini bisa kehilangan materi kita, bisa kehilangan ibadah kita, bisa kehilangan pahala ibadah kita. Allah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bis shalah adbara syaitan wa lahu turab. Kalau saja dikumandangkan adzan untuk manggil orang sholat, itu setan itu lari, tapi dia punya kentut, buruk. Ini sudah kentut nih. Masya Allah. Faiza qudiya aqbala. Ini ngerinya kan gini. Kalau udah beres aja nih, nanti dia datang lagi. Setan itu datang lagi, akan menggoda. Malah nanti ada setan namanya walhan. Itu setan untuk spesialis menggoda orang bersuci. Kalau dia mau sholat, wudunya digoda. Pokoknya gimana caranya? Makanya dibuat mode-mode dan lain sebagainya, yang semuanya itu khutuwat syaitan, langkah-langkah setan. Rambutnya disepir supaya nanti kalau mandi, kalau wudu, mandinya, wudunya tidak sah. Gimana caranya? Kukunya dikasih cutek, dikasih cek, maka ketika wudu, ketika mandi tidak tembus air, batal wudunya, batal mandinya. Bagi setan itu tidak akan terus menggoda ketika ia sholat. Kenapa? Karena kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Pakai alis, pakai bulu mata, yang nanti kalau nanti alisnya itu rambutnya tidak basah, suruh. Berdiri. Ulangi lagi. Kalau ada rambut-rambut yang ada di alis, yang ada di mata, yang ada apalagi di kepala mah, yang kira-kira tidak sampai air itu ke dalam rambut itu, maka tidak salah mandinya, tidak salah wudunya. Jika tidak sah mandinya, tidak sah wudunya, maka tidak bakal sah sholatnya. Itu dulu yang bakal ini. Apa saja? Aku bilang kemarin, potong kuku aja digoda oleh setan. Jangan dipotong kukunya, itu bagus. Supaya nanti kukunya ada tai kukunya, ada kotoran kukunya. Karena Nabi bilang ini sekarang orang jorok ini kok. Di kukunya ini banyak tanahnya, sampai kalau nanam kacang aja tumbuh.
sengaja digoda. Karena kalau satu titik saja terhalang sampainya air wudhu ke dalam anggota wudhu yang wajib dibasuh, maka batal wudhunya, tidak sah sholat. Nah, kalau sampai nanti ternyata bisa lulus dari godaan setan ketika dia berwudu, maka akan digodalah kita ketika kita pas masuk saat sholat. Yang pertama digoda adalah ketika kita takbiratul ihram. Kalau di sini kita ada niat, Allahu Akbar. Nah, disitulah pasti itu akan banyak usaha. Allahu Akbar. Udah setan tahu. Allahu Akbar. Lupa kita tidak niat. Maka tidak sah sholat. Kalau ternyata bagus ketika itu, maka katanya فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْتِرَ بَيْنَ الْإِنسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا. Kalau nanti sudah masuk ke dalam sholat, ini setan itu nanti akan masuk ke dalam hatinya. Terus dia akan bilang begini, kata setan itu, ingatlah ini. Nabi ini usianya sudah 54 tahun. Sholat dari kecil lah. Sampai sekarang ini belum pernah sekali aja. Dari mulai takbir sampai salam itu fokus ingat sholat. Apa aja yang diingat. Coba anak muda ingat coba. Coba ingat kamu. Ada enggak? Satu hari satu kali kamu takbir sampai salam fokus sholat aja yang kamu ingat. Tidak ada yang ingat yang lain. Kalau pernah tolong datang ke Abi, mau dicium tuh oleh kamu, Abi tuh tangan kamu akan dicium deh. Sudah perlu patahnya aku dicium. Coba saya yang sudah coba kali. Baru dia belum? Coba dari mulai takbir sampai salam. Istuning khusus sholat we, teringat dunia, teringat tanah. Wah, jam. Kalau sudah lulus takbiratul ihramnya, digoda ingat ini, masih ingat juga, nanti akan digoda bacaan Fatihahnya. Karena kata Nabi ini tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Digoda sampai kita ini tidak bisa baca Fatihah. Kalau nggak bisa baca Fatihahnya, bisa bablas sholat kita. Di sini ini perlunya sholat berjamaah. Sebab al-imamu dhamin. Nah ini, imam itu dhamin. Imam itu dia yang menjamin. Makanya benar imam nggak boleh. Nggak boleh nggak benar imam itu ya. Harus benar. Terutama baca Fatihahnya. Terutama. Gimana kalau di musola di masjid ini nggak ada imam yang benar? Boleh nggak? Boleh, asal makmumnya nggak benar semua. Ya begitu Maris. Boleh silakan. Dia nggak boleh imam tuh. Ya nggak bisa. Boleh jadi imam. Syarat makmumnya juga nggak benar. Begitu. Kalau makmumnya benar, dia tidak boleh berjamaah berimam kepada yang nggak benar. Ini mungkin yang mulai dirintis oleh Menteri Agama kita yang baru. Maksudnya kita berhusnuzon adalah ya ada pelatihan imam. Pertama ini langkahnya. Imam ini nanti harus diseleksi. Memang imam itu harusnya diangkat oleh DKM, di SK-kan pakai konsideran Pak. Harusnya
dicek heula bacaannya, bagus tidak bagus itunya, silakan. Terus boleh dikasih gaji. Boleh. Itu DKM jangan ngumpul-ngumpulin duit mulu ya kayak bank aja DKM itu. Nggak boleh, pakai ada saldo-saldo nggak boleh tuh. Jangan ada saldo. Jangan ada saldo. Kenapa? Karena untuk dipakai. Kan masyarakat itu ngasih itu dipakai. Masa ini ngasih tahun yang lalu kok nggak dipakai-pakai, malah dilaporkan 5 tahun kemudian. Sudah. Jangan sampai begitu. Usahakan kalau ada uang DKM itu pakai. Nah, di antara yang harus kita utamakan adalah imam. So, silakan ada imam, ada muazin dan mungkin orang yang komas. Itu diperhatikan dua, muazin dengan imam. Kalau muazin itu namanya mu'tamin. Dialah yang terpercaya. Dia yang nanti harus memperhatikan waktu. Kalau di Mekah, di Madinah, 1 detik pun tidak boleh lewat. Tapi kalau memperhatikan itu paling lama 3 detik. Tapi itu pun hanya ingat yang Nabi ingatin hanya sekali-kali Nabi pernah ikut, pernah ingat. Selalu, langsung ada. Selalu. Perhatikan, makanya kalau nanti kan Barat pertanyaan ini Abi dengerin, ada yang coba kita perhatikan. Lihat di situ ada, langsung ada. Di mana ada waktunya, ada. Jadi yang muazin itu udah siap-siap udah begini udah. Betul-betul dia ngintip waktu. Kan dia yang terpercaya. Harusnya tidak boleh sedetik pun harusnya memang. Harusnya. Kalau namanya azan untuk masuk waktu. Kalau memang sekarang misalkan jam 7 pas. Jam 7 pas itu harus azan. Kita kan tidak proporsional kalau kita mah azan teh masuk azan asalnya azan masuk waktu. Tapi yang konsisten. Ini memang masalah. Cuma masalah ini kan masalah yang tidak nampak lah. Pikirannya nggak ada masalah. Padahal dalam ibadah jadi masalah. Gitu ya, jadi masalah. Baik, setan itu ikut campur kaza. Dalam masalah sholat ini, dalam hadis Abi Hurairah masih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu sholla sholatan, bahwasanya Nabi pernah sholat. Kalau kata Nabi, inna syaitan aradali, ini setan menggoda aku. Setan kok menggoda aku. Ini bentuknya ini seperti dia bentuk kucing, wujud Pak. Fasyadda alayya, dia itu benar-benar berusaha menggoda aku. Lihat orang sholat alayya, agar membatalkan, memutuskan sholatku. Nabi yang digoda oleh setan, ya kan? Coba lihat nanti kalah siapa ini. Kemudian fa'amkanani Allahu minhu, itu Nabi, tapi Allah memberikan pertolongan kepada aku ini. Allah ini memenangkan aku gitu. Walaqad hamantu an wasiqahu ila sariyatin hatta tusbihu fatanzuru ilaihi. Kata Rasul, aku sih sudah mengazab, sudah niat. Aku akan tangkap dia, kemudian aku akan ikat dia di dalam satu tiang, supaya kalian nanti bisa ngelihat, bisa memainkan setan itu yang menggoda. Ini dalam sholat Rasul itu. Terus kata Rasul apa katanya? Fazakartu qaula Sulaiman alaihissalam. Tapi aku ingat doa Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ada doa itu dalam Quran surat Shad. Surat Shad.
Kata Nabi Sulaiman begini, ya Rabb, berilah aku kerajaan yang tidak diberikan kepada salah seorang setelah aku. Nah, sementara kerajaan Nabi Sulaiman yang paling terkenal itu adalah ia bisa menaklukkan jin, bisa menaklukkan setan. Aku ingat itu katanya. Khawatir sesama Nabi nanti saling mendahului gitu kira-kira. Ini adatnya Rasul sama siapa? Nabi Sulaiman. Allah Akbar walillahillah. Udah, akhirnya aku pun disebutkan di sini faradallahu khasian. Sudah saja. Tidak dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain katanya ini aku biarkan saja begitu. Sudah. Ini setan bisa muncul untuk menggoda manusia. Nah, apalagi kalau di zaman Bani Israel itu kalau menggoda orang itu, menggoda orang soleh itu bisa benar-benar wujud. Gimana kalau diizinkan sekarang coba? Anak muda digoda oleh setan. Setan merupakan gadis, artis, cantik, pakai baju. Di depan kalian, wah udah. Kalau kita tidak tahu itu setan, waduh, udah digoda. Mungkin kalau kita tahu itu setan, mungkin kita akan berusaha. Tapi kalau nggak tahu, sudah. Coba kita lihat dulu beberapa hadis ini mengenai penampakan setan atau jin di dalam kehidupan kita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini masih banyak dari Abu Hurairah. Wa kalami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bihibzi zakatin Ramadan. Kata Abu Hurairah, katanya aku waktu bulan Ramadan dikasih tugas untuk menjaga zakat fitrah di bulan Ramadan. Fa'atani atin. Ketika aku jaga ini beras nih, tapi zaman Nabi kan ada beras ya. Di Nabi itu tak pernah berzakat dengan beras. Nabi zakatnya dengan korma atau gandum. Bid'ah itu zakat dengan beras itu bid'ah. Karena Nabi tak pernah zakat dengan beras. Bid'ah, dolar, bid'ah itu. Ya bid'ah ya, gimana? Nabi nggak pernah, sahabat nggak pernah kok. Nggak pernah. Dari mana aja Pak dalilnya? Coba cari dalilnya bahwa Nabi itu pernah zakat fitrah dengan beras. Cari dalilnya. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu bid'ah. Udah, yang zakat fitrah orang Indonesia semuanya orang sini kembali zakat neraka semua. Bisa juga orangnya. Aku perhatikan dia faja'ala yahsu minat ta'ami. Kok dia sampai mengambil, menciduk makanan untuk dibawa. Maka kata Abu Hurairah itu fakhuztuhu, aku ambil dia, tangkap dia. Kemudian aku bilang, la'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan aku adukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala inni muhtaj wa alayya iyalun wa li hajatun syadidah. Dia bilang, tolong. Aku ini banyak kebutuhanku. Aku ini perlu sangat, memerlukan sangat makanan ini. Aku punya keluarga. Aku punya anak yang sedang kelaparan, yang sedang membutuhkan makanan. Karena dia ngomong begitu, kata Abu Hurairah, "Fakhalaitu anhu." Aku lepaskan aja dia, udah lepaskan. Bagi banyak ngomong, dia nggak jadi apanya, nyurinya juga nggak jadi, nggak jadi sih, nyurinya nggak jadi. Aku lepaskan, kata Abu Hurairah.
Tiba-tiba pas waktu aku dalam keadaan subuh pagi-pagi, Bapak Nabi, aku gak bilang sama Nabi. Tapi Nabi SAW bilang, ya Aba Hurairah, ma fa'ala siluka bariha. Abu Hurairah, itu semalam kamu nangkap orang, apa yang dilakukan oleh dia? Dia nggak lapor sama Nabi, tapi Nabi tahu. Ajib ya. Ajib itu, Masya Allah. Ini kan mujizat Rasul SAW. Fakultu ya Rasulullah, syakahajatan syadidah. Ya Rasul, dia itu ngakunya ngadu sama saya. Dia perlu segala macam, dia butuh ya Rasul. Maka aku biarkan dia. Karena aku kasihan kepadanya. Bahwa kalau itu wala itu sabilah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu qad kadzdzabaka wa sayamun." Gitu. Kata Rasul kayak Abu Hurairah, ingat itu dia bohong sama kamu. Nanti juga balik lagi kata Nabi. Nanti juga balik lagi. Fa'arabtu annahu sayamun. Farasatuhu. Karena aku tahu dia akan kembali lagi, maka aku awasi dia. Aku intip Rasul, aku intip dia. Diintip. Bener aja. Datang lagi dia. Baca ayat suto'am. Bener aja dia juga ngambil makanan itu. Ngambil makanan. Dia makan duluan tuh. Kan makanan itu kan beras, kurma yang bisa langsung dimakan. Nah, aku bisa lagi menangkapnya. Aku lagi bisa menangkapnya. Ketika dia ditangkapnya, nangis dia itu. Minta tolong dia, minta ampun, dakni, Pak ini muhtadun. Biarkan aku, tolong aku, katanya. Jangan aku adukan sama Rasul. Tolong aku. Maka aku kasihan lagi, kata Abu Hurairah. Lalu aku laporkan aja sama Rasulullah SAW. Sama begitu. Baru saja aku mau melaporkan sama Rasul. Rasul sudah bilang begitu dulu. Gimana katanya? Apa alasilkan bare? Ada lagi? Apa yang dilakukan oleh dia? Begitu. Akhirnya disampaikan, saya lepaskan lagi ya Rasul. Rasul nggak peduli lagi. Ama innahu qad kadzdzaba wa sayamun. Aku katakan dia itu dusta lagi. Dia juga akan kembali. Ulangi lagi, Abu Hurairah nggak tahu siapa-siapanya, nggak tahu. Akhirnya yang ketiga ditangkap lagi oleh Abu Hurairah, kemudian sama juga begitu, dan dia bilang pada akhirnya, udah saya nggak mau lagi. Pokoknya aku akan la'arba'annaka, saya akan adukan kamu kepada Rasulullah SAW. Begitu bilangnya. Tapi dia bilang begini. Wahai katanya, Dani, biarkan aku. U'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Aku akan ajarkan kamu satu kalimat yang kalau kamu katakan itu, kalimat itu, maka Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Pokoknya ini akan bermanfaat. Allah akan kasih manfaat buat kamu. Iza awaita ila firashika faqra ayatul kursi fa innahu lam yazala la yazala 'alaika min Allahi hafizah. Itu kata orang ini. Begini aja, saya jangan laporkanlah, saya nggak bakal kembali lagi. Cuma saya akan ajarkan kepada kamu ini satu kalimat, kalau saja kau baca bacaan itu, Allah akan menjaganya. Dan kamu akan senantiasa dijaga oleh Allah. Akan ada Allah utus api. Malaikat apa katanya? Kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi. Udah dilepasin kan Abu Hurairah itu. Dilepasin oleh Abu Hurairah. Setelah dilepaskan, maka Rasul langsung Abu Hurairah langsung pagi-pagi udah langsung bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Setelah itu aku langsung, ya Rasul, betul semalam datang lagi, tapi dia itu ngajarin aku, katanya begini. Aku bilang, ama innahu sadaqaka wa huwa kadhub.
dusta. Atau membantu khotibu mundu salah. Wahai Abu Hurairah, kamu tahu siapa itu? Semalam yang datang yang sampai 3 kali datang itu kamu tangkap, kamu lepaskan, kamu tahu? Kata Abu Hurairah, tidak tahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala dzalika syaitan. Kata Rasul, itu setan. Hah? Mungkin kalau dia tahu setan, Abu Hurairah juga nggak bakal berani kali ya. Setan itu, setan menampakkan Allah. Nah, perhatikan. Ini ada hadis kedua. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Nasai. Ini beritanya bukan berita berapa, ini bukan ini. Jadi kalau dilihat dari sini satu, setan bisa menampakkan diri. 2, setan bisa mencuri materi. Bisa. Kalau kehilangan duit, kehilangan beras, kehilangan, bisa. Sebenarnya setan bisa makan. Setan bisa pakai baju kita. Bisa ya. Kalau nggak ada begitu kehilangan macam-macam. Sudahlah. Terus lagi. Kita contoh lagi ya. Kita ambil beberapa hadis yang kira-kira banyak sih dalam Al-Ibar. Ini dalam Al-Ibar ini itu Robi dalam kitab Usaha ini Al-Ibar dibahagi mengizati keilmasan. Ini sudah diapakan ini? Sudah didaurahkan ini pada tahun berapa didaurahkannya? Ini daurah ilmiah pada tahun 1438. Yang 41. Berarti ya 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dari Abi Dujana. Ini berarti diketahui oleh kita nih. Radhiyallahu anhu qala syakautu ila Rasulillah. Kata Abi Dujana, suatu hari aku mengalu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan, ya Rasul, bainama ana mutajib fi firasyi. Ya Rasul, kalau aku berbalik di rumahku untuk tidur, isabiku bidarin soriran kasorirah. Aku kok sering mendengar suara-suara seperti suara pemilihan. Bunyian apa? Atau katanya suka juga seperti mendengar dawin nahal, seperti apa namanya, hal itu apa? Lebah. Nah, hiup lebah kan? Ke kuping. Mana itu? Walam an kalam ilbalak. Tiba-tiba suka ada melebat kalau orang Sunda. Itu kayak tidak. Nggak ada. Atau ada atau ada yang membuka air, menyair. Baik serius, kantuk. Kita belajar sedang diceritakan setan ini. Sampai dia bilang, ya Rasul, aku sampai tidak bisa tidur. Faizan ana bizirin aswad. Kadang-kadang ada bayang
bayangan hitam mendekat kepadaku. Aku memberanikan diri bahwa itu ilahi. Pamasastu jildahu faizan jildahu kajidil konfat. Aku paksa aja katanya, aku liatin, aku turutin dia itu. Bayangan hitam itu aku ikutin terus. Enggak, aku sampai gak tidur. Berani juga yang bilang itu jana itu. Dilihat, begitu aku pegang, ternyata itu katanya kulitnya itu bercucuk, berduri seperti landak. Paroma biwajib mislah syarina. Kemudian aku lemparkan dia, menyala Pak, seperti ada api. Dikira aku ini sudah kebakar, tapi ternyata tidak. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amiru Daisu ya Abu Dujan. Inilah namanya setan Umar. Ini setan penghuni rumah. Jadi ada penghuni rumah. Di rumah itu ada setan tuh. Namanya si Umar namanya. Atau si Amir. Pakai sida. Amir atau Umar. Terus Nabi bilang, coba uktuni bidawatin wa qirtas. Coba ambil tinta dengan kertas. Ambil tinta dengan kertas. Ini Nabi bilang. Kemudian dibawakan, dicarikan tinta dengan, ini syarat nih, kalau mau nyari antin syarat nih. Sini tintanya, sini. Ini. Dipanggilnya Ali bin Abi Thalib oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sini Ali. Uktub. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammad Rasul Rabbil Alamin ila man talaqa minal ummati waz-zuwari was-salihin illa tariqan yatruku bi khair ya Rahman amma ba'd. Fa inna lana wa lakum bil haqqi sa'a. Fa in taku 'ashiqan mu'minan aw fajiran muqtahiman aw mudda'iyan haqqan mubtilan hadza kitabullah yantiqu 'alaina wa 'alaikum bil haqq. Maksudnya kalau saya tahu lah ya, kalau pengen tahu ini harus bawa kambing putih dengan ayam putih. Tulis. Beres ditulis. Qala Abu Dajana fahamiltuhu ila dari. Tulisan itu aku bawa ke rumah. Wa ja'altuhu tahta roksi. Tulisan itu aku simpan di bawah kepalaku, bawah bantalku. Wa bittu lailati. Aku pun tidur pada malam itu. Falamma intahait ila man sarrahu salih yaqulu ya Abu Dujana. Bilang ketika malam itu, malam ada yang teriak-teriak. Wahai Abu Dujana, wahai Abu Dujana, demi Lata dan Uzza, kata dia. Setannya setan Arab. Ini masih musyrik ini. Demi Lata dan Uzza, harapkanlah kamu telah membakar kami. Kamu telah membakar kami. Kemudian dia bilang pabi haqqi sahibihi lamma rafa'tu anna hadzal kitab. Fala udalana fi dalika wala fi jiwalika. Demi yang memiliki tulisan ini, demi Allah aku tidak akan kembali lagi, tidak akan mengganggu rumah kamu lagi. Maka langsung aku katanya pagi-pagi setelah aku sholat subuh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung aku menemui Rasul wa akhbartuhu bima sami'tu minal jin. Aku sampaikan apa yang dengarkan semalam itu daripada jin. Ya Abu Dujana, wahai Abu Dujana, irfa'anil qaum wa alladzi ba'atsani bil haqq innahum la yajiduna alamal adzab ila yaumil qiyamah. Wahai Abu Dujana, ingat demi Allah yang telah mengutus aku dengan hak,
seandainya mereka itu tetap tinggal di situ, mereka akan merasakan siksa, pedihnya siksa, akan terbakar dirinya ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Ini dosa kita udah habis. Bawa terusin nanti. Ya, terusin. Ini Pak Uso, ini diantaranya ini, Bapak pernah nggak dulu waktu kita sering ngaji ke Madang, terus kita ngobrol dengan Kiai Muda, terus dikasihlah saya buku, katanya buku Papa. Pernah ingat ya? Dikasihlah buku Papa itu, dan disitulah saya diizinkan untuk menulis ini dari Ibu Muda. Kitabnya dikasihkan. Sampai sekarang masih ada Pak kitabnya. Saya sudah punya apa namanya ijazah langsung. Terus oleh Syekh dalam daurah ini bisa tadi kasih tanda oleh saya dalam ini Syekh. Ini bisa ditulis. Siapa yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau nggak dari tulisannya? Ada yang mau? Bisa tulisnya. Coba dulu tulisan Arabnya bagus nggak? Kalau bisa boleh. Ini terutama yang suka nyari aneh, cik, harus cik. Diambil di sini, nanti kita izin sama Kang Haji di Madang kalau mau lewat Kang Haji. Silsilahnya ke sana. Kalau mau ke Syekh ya ke Syekh. Silsilahnya. Diambil ini saya suka nulis ini. Kalau nanti ada apa-apa nih yang sering disyariatin oleh Abi itu, walaupun bukan pakai ini, anaknya siapa? Anak jahil lah. Anak jahil kayaknya. Pernah nggak kamu? Anak kamu dulu nangis siapa yang nangis? Bukan si Subhan bukan? Siapa dulu? Subhan juga kayaknya yang dulu ya. Bukin sama Abi disuruh dibukin apanya? Kasurnya ya? Ingat kan? Oh ingat tuh. Ingat tuh, ingat tuh. Jangan Subhan juga dulu digoda mah. Jin yang datang ke Abi Duja. Nah, sekarang nih kalau mau ada rumah, ya di rumah itu wajar. Kalau ada, nanti Abi akan bacakan lagi hadis-hadisnya, yaitu mengenai di tempat atau di sumur, kemudian di tempat air, sampai nanti ada Ammar bin Yasir berantem dengan jin yang menyerupai seorang lelaki hitam. Nanti ada jin yang menyerupai ular. Ada yang menyerupai anjing hitam, kemudian ada yang menyerupai babi, ada yang menyerupai kalajengking, kayak gitu, Scorpio. Nah itu nanti ada ya. Jadi ada nanti beberapa yang kita harus ketahui dari berita mengenai setan atau jin. Nanti ada jin yang baik, seperti jin yang beat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita teruskan pada hari Senin yang akan datang.